it's gonna be alright, girl. And if it won't be today, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Muhammad Yusuf Alfarizi. Saya Christian Rapes Senturi. Hai guys, nama saya Ruben Tialhat. Saya Farel Lataya Yuda. Saya Raihan Aditya. Saya Jor Sagala. Halo, saya Zarika Anandita Syawali. Saya Dovadila Mesyaulia. Saya Ila Zurana Dramatika. Hai, perkenalkan nama saya Nida Marsan Braga. Halo, saya Nabila Arsinta Ali Silakan. Saya Jackson Cristiano Purba. Kami dari Tim Bola. Ayo kenali budayamu. Kantornya di sini ada juga tempat nginapnya Polres itu, makanya ada kamar-kamar itu. Ini tahun berapa ya, Pak? Ini tahunnya nggak tahu kita, pokoknya tahun sebelum kemerdekaan ini. Ada yang bilang ini 1916, dia bilang gitu, ya, 1916. Terus upaya biar balai ini tidak hilang tuh gimana, Pak? Hah? Upayanya biar balai ini masih tetap kokoh gitu. Sebenarnya kalau upaya kita masyarakat ya hanya sebatas mengajukan kepada pemerintah, ada. Tapi finishnya itu kan yang menentukan pemerintah. Sebenarnya kita sudah berkali-kali ini kita ajukan ke pemerintah, tapi nampaknya mungkin keterbatasan dana dan segala macam, ya tidak tahulah kita masalah itu, ya sehingga sampai saat ini ya masih seperti ini keadaannya. Cuman kemarin alhamdulillah ada dengan kegiatan Suwarna Bumi itu kabar-kabar angin segarnya begitu kan, katanya UNICEF sudah mau mengucurkan dana untuk ya rehab gedung-gedung lama itu. Sudah ada itu, tapi kita tidak tahu apanya sampai di mana nanti, kita tidak tahu kan. Jadi di belakang aku ini ada tubuh monumen, dan sebenarnya ini bentuk dari tubuh monumen ini bukan asli. Nah, aslinya itu bentuknya segi 5 dan sekarang sudah berubah menjadi bentuk bambu runcing. Lalu ke sebelah sana ada balai desa yang dulunya adalah tempat polisi atau kapolri gitu. Menurut sekitar, balai desa ini sudah ada sejak 1916. Dan di situ terdapat banyak ruangan untuk polisi-polisi yang ingin menginap. Jadi makanya ini sudah tidak terawat dan jadi balai desa. Itu dulu apa sih, Pak? Kayak negaranya tuh, terus tadi kata Bapak di depannya ada lapangan untuk senam itu kayak lapangan biasa seperti inilah kan. Ini saja bersih. Dulunya kan ditunggu jadi bersih. Dia tanah lah, dibikin dibikin dari semen dah kan. Di dalam di tengah itu. Itu. Jadi kalau bangunan ini terbikin dari kayu semua, ada yang dari semen, ini tidak ada. Dia menampung berapa? Ini kalau untuk tahanannya, ini kalau saya tidak ada hilap, itu kamar ini banyak ini. Keliling dari sini kan, keliling ke sana tuh. Itu tahanan semua. Kamar petak-petak macam ini. Berapa kalau ini? Satu kamar ini 2 orang kalau ini. Tapi kalau mau tidak mengizinkan lagi 2 orang, mungkin bisa 3 orang, 4 orang. Namanya kan ketahanan ini kamar tahanan sempit namanya di sini kan. Nah gitu.
Kalau ini perkantoran. Perkantoran ya. Kantoran. Kantor untuk pegawai-pegawai penjara itulah. Oke kan? Bagian depannya kantor. Kantor. Baiklah, sekarang kami sudah ada di penjara peninggalan Belanda di Muara Tembesi. Nah, di belakang saya ini adalah tempat perkantoran untuk ya staf-staf dan lain-lainnya. Ini dulunya warnanya bukan ungu tapi putih. Warnanya ini ungu karena dulu sempat dihuni oleh masyarakat yang ada di sini, namun sekarang sudah tidak dihuni lagi. Nah, di belakang bangunan perkantoran ini ada penjara tempat tahanan ditahan. Nah, penjara itu semua bangunannya terbuat dari kayu bulian. Nah, di depan penjara itu dulunya ada lapangan yang besar untuk para tahanan melakukan senam untuk pagi-pagi hari gitu. Terus di bawah ini itu merupakan gudang tempat barang bukti disimpan dan tempat makanan-makanan untuk para tahanan gitu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke cagar budaya selanjutnya. Pak Suyarno. Bapak sudah tinggal di Tembes ini sejak tahun berapa, Pak? Seumur kamu berapa? 15 tahun. Lebih dari itu. Oh, lebih dari. Iya. Mau bertanya, Pak, bioskop ini dibangun pada tahun berapa ya, Pak? Bioskop ini dibangun. Kalau tahunnya sih saya kurang begitu paham ya. Cuma fungsi dan kegunaannya yang saya paham gitu. Pak, bioskop ini dulunya milik bangsa Belanda atau Indonesia sih, Pak? Berkenaan dengan gedung ini merupakan sebetulnya bukannya gedung bioskop itu ya. Kalau menurut namanya informasi yang ada gitu. Ini dulunya merupakan gedung ibadat. Tempat melakukan ibadah para kaum keturunan dulu. Oh, jadi dulunya bukan bioskop melainkan gedung ibadah itu, Pak? Iya, betul. Bioskop ini kan sekarang berfungsi sebagai tempat parkir gitu ya, Iya. Pak? Nah, selain untuk tempat parkir, mungkin gedung ini bisa dialih fungsi sebagai apa sih, Pak? Sebetulnya ini kemarin itu sebelum jadi gedung tempat lahan parkir, ini dulu merupakan gedung pertemuan para warga yang ada di Kelurahan Pasar Remo Tembesi ini. Terus karena kita melihat kondisi gedung yang tidak mengizinkan untuk di acara-acara kegiatan, makanya ini dikosongkan. Karena kekosongan tadi, ini dijadiinlah karena SMP sebelah ini, SMP 1 ini tidak mempunyai lahan parkir yang luas, makanya parkir-parkir yang ada untuk anak-anak yang sekolah ditaruh di sini. Oke, izin pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Apa sih upaya Bapak dan masyarakat sekitar untuk bisa melestarikan bioskop yang sekarang? Alhamdulillah untuk kegiatan di sini kami sebagai pemerintah daerah terkhusus di Kabupaten Batanghari dan di kelurahan, kami sangat sudah mengupayakan berkenaan dengan kegiatan yang kemarin kami lakukan, yaitu Swarna Bumi. Swarna Bumi itu dilakukan dengan tujuan yaitu mendongkrak supaya pemerintah daerah maupun pusat itu memperbaiki dari gedung-gedung yang sangat perlu dilestarikan karena ini merupakan gedung sejarah. Terima kasih, Pak, atas wawancaranya. Pak, pertama-tama perkenalkan nama Bapak dulu boleh? Ya, nama saya Zainal Kabri, Lurah Pasar Muara Tembesi.
Oke, Ya, Pak mau bertanya dong, apa sih upaya-upaya pelestarian benteng Belanda ini yang dilakukan masyarakat sekitar? upaya, insya Allah sudah terlaksana upaya untuk melestarikan ini semenjak saya di sini kita beri suatu pemahaman kepada masyarakat untuk melestarikan pada situs-situs budaya yang ada, situs-situs cagar budaya yang ada di kelurahan kita. Contoh, seperti kita lihat, ini dulunya seperti kita ajak ke sini takut. Banyak istilah itu kayak rumput-rumput, pohon-pohon dan lain sebagainya. Dan juga yang di sini juga seperti itu, maka kita beri pemahaman kepada masyarakat, kita ajak gotong royong. Ini sudah berapa tahun ini kan, sudah ajak gotong royong, kita lestarikan. Karena ini memang dulunya jauh daripada pemantauan daripada kita. Alhamdulillah kalau sekarang sudah. Yang pertama itu, yang kedua untuk melestarikan, untuk menjaga daripada situs yang ada, maka ada sebagian yang tempat yang aman maka dihuni oleh masyarakat. Secara otomatis menghunikan tempatnya itu, otomatis dia menjaga tempat itu supaya jangan ada kerusakan. Nah itu. Ya Pak, kan kalau dilihat dari sini bangunannya tidak utuh gitu. Itu memang seperti itu bangunannya atau belum lama ini hancur? Ini sudah lama. Yang pertama karena termakan usia, yang kedua dulunya kurang daripada kontrol daripada kita, maka sebahagian itu ada yang termakan usia, sebagian itu memang ada penyebab seperti tingkah laku manusia dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang ini dunia sudah terbuka, dunia digital sekarang sudah terbuka, kemajuan sudah ada, maka kita menerapkan cagar budaya yang ada di tempat kita ini tidak boleh diganggu sama sekali. Kalau memang ada ini terjadi, kita baru kita melibatkan daripada pihak yang berwajib itu. Jadi supaya cagar budaya kita yang ada tetap terjaga dan juga lagi mungkin kedepannya akan lebih baik seperti ini. Ya. Pak, kalau boleh tahu fungsi bangunan ini dahulu untuk apa ya Pak? Fungsi waktu zaman Belanda, kalau konon cerita karena dokumen nggak ada, cuma bukti fisik ada, maka kami menjelajahi ini, bertanya kepada tua-tua, orang yang tua-tua, makan orang ahli-ahli sejarah, kebanyakan yang bilang bahwa didirikan pada tahun 1901. Gunanya ini adalah suatu tangsi, asrama, pusat pemerintahan, pusat kemiliteran zaman Belanda. Kita kembali kepada pasar. Suatu lingkungan, pasarnya itu adalah pusat daripada perdagangan. Fungsinya itu kita lihat daripada jalur Sungai Batanghari yang ada di kelurahan ini adalah yang bercabang Y, itulah ikon Batanghari. Ikon Batanghari itu yang ke kanan adalah arah Bungo, Tebo, yang kiri arah ke Bangko. Disinilah daripada fungsi daripada benteng ini dulu zaman Belanda. Karena apa? Sebelum Belanda masuk, Cina sudah ada di sini. Pusat perdagangannya sudah oleh Cina. Maka ketertarikan daripada Belanda melihat daripada tempat ini strategis, maka diambil alih oleh Belanda untuk perdagangan rempah-rempah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.